oleh tadi berkaitan dengan morfologi eritrosit dan kelainan eritrosit. Ya, sebagian di layanan sebagai praktisi, ibu-ibu di sini sering melakukan di pemeriksaan hematologi konfirmasi karena salah satu diagnosa di pemeriksaan laboratorium yang sering kita lakukan juga bagaimana darah rutin, darah lengkap, kemudian berapa genomik dan juga kimia darah. Tapi yang sering rutin adalah ya kita melihat dari kadar eritrosit. Kalau kita berbicara dengan eritrosit dan kelainannya, itu juga ada beberapa case penyakit yang ke arahnya di pemisahan tersebut ada pada misalkan anemia, bisa juga pada talasemia, bisa juga pada kelainan leukemia berkaitan dengan pemisahan-pemisahan yang mengarah ke sitologi darah. Ya, kita ketahui darah itu kalau kita belah, kemudian darahnya muncrat atau keluar, itu berwarna merah. Ya, betul. Memang karena dominan adalah sel darah merah. Tapi kita ketahui komponen-komponen di dalam darah itu tidak hanya sel darah merah, ya. Ada eritrosit, ada leukosit, kemudian ada trombo, kemudian ada beberapa yang komponen tersebut adalah komponen untuk penyusun. Belum lagi nanti leukosit itu dibagi lagi, ada difkonnya, kemudian nanti kalau yang ke arah imunologinya itu banyak sekali, ada Treg, ada makrofag, mast dan lain-lain. Tapi eritropoiesis eh, yaitu tentang pembentukan eritrosit. Bagaimana kita ketahui semua induk dari sel darah merah atau eritrosit itu berkaitan dengan stem selnya. Ciri khasnya pada eritrosit itu semakin tua dia semakin bulat dan perubahan intinya kita ketahui bisa dilihat mulai dari tebal, padat, dan gelap. Dulunya eh, penyusutan ukuran dari yang makin besar kemudian kemudian kecil, kemudian ada perubahan di sitoplasmanya, ada fase basofilik eritrofil, kemudian asidofilik dan lain-lain. Kemudian setelah itu dia semakin matang gitu. Semakin kecil, semakin matang, semakin padat, maka akan semakin gelap. Ini adalah morfologi secara perbedaan dari fase normoblas, kemudian retikulosit atau eritrosit muda dari dilihat dari nuklear DNA, kemudian sitoplasma, bagaimana Mero dan bloodnya itu berkaitan dengan atau dari RBC itu sendiri. Kalau kita lihat di pembentukan eritropoiesis itu tidak lupa dengan perannya pada sirkulasi darah. Di fase stem cell semua pabrik darah itu biasanya kan di stem cell kemudian dia digodok di bone marrow ya, tulang belakang. Kemudian akan ada fase pronormoblast, proerythroblast dan lain-lain. So, retikulosit, eritrosit. Kemudian dia bersirkulasi, jalan-jalan dengan bantuan HEM. Kemudian salah satu fungsinya adalah eritrosit ini sebagai pengangkut oksigen. Kemudian dia bersirkulasi ke seluruh tubuh. Kemudian dia mengalami peremajaan, kemudian fase dewasa, kemudian kembali lagi. Kemudian dia mengalami sel death ya, kematian, dia beregenerasi lagi. Biasanya kalau anak-anak reguler ya kita ini harus hafal ya terkait dengan proses elektropoiesis. Jadi ibu-ibu nanti bisa refreshing lagi
mulai dari rubibles, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, retikulosit, eritrosit. Atau bisa pakai istilah yang atas, proerythroblast atau basophilic erythroblast, atau polikromatik erythroblast, atau kromatik erythroblast, retikulosit, dan eritrosit. Gitu. Itu untuk istilah di perkembangan fase pembentukan eritrosit. Kalau secara gambarnya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, tadi dia mulai muda, plasmanya besar, kemudian pada fase basofil normoblast dia semakin kecil sampai dia ke fase retikulosit. Paus itu plasmanya nggak ada, jadi matang seperti donat. Intinya bulat. Ya, kemudian kalau kita lihat biasanya beberapa case itu dilihat kelainannya eritrositnya itu bagaimana. Kemudian ada kelainan dalam bentuk atau morfologi, ada kelainan dalam warna biasanya. Biasanya kalau dalam bentuk dan juga case-nya atau kasusnya itu bisa ibu-ibu lihat ya. Misalkan normal ya, normal ya nggak ada apa-apa kalau atau pada makrosit. Makrosit itu ukuran eritrositnya itu lebih besar. Itu bisa dilihat pada alkoholis, pada anemia, atau pada penyakit liver atau hepar gitu. Kemudian ada target sel itu biasanya pada defisiensi besi, kekurangan defisiensi besi. Ada juga stomatocyte, kemudian ada akinosit, kantosit, sikel, mikrosit. Tadi kalau kawan katanya makrosit dan mikrosit ini penyusutan pada eritrosit yang kurang dari normal, eliptisit, dan lain-lain. Ada beberapa kelas RPL itu kemarin ini penelitiannya berkaitan dengan kasus gagal ginjal untuk melihat morfologi. Jadi dia hapusan darah tepi dihubungkan kenaikan status besi dengan ini, morfologinya. Nggak salah itu dia pada gas ini eskinosit kalau nggak akantosit. Itu kan berkaitan dengan kerusakan ginjal ya renal. Nah, istilahnya kalau terjadi kelainan di ukuran itu adalah anisositosis. Kalau ada kelainan ukuran kayaknya tadi kayak makrosit, mikrosit, normosit, anisotiosis. Kemudian kalau bentuknya ya tadi macam-macam. Normalnya kan kayak donat ya. Tadi ada yang kayak apa itu pir, ada yang kayak pensil, ada yang bintang, ada yang lancip-lancip gitu. Itu istilahnya ada poikilositosis. Yang mana itu berpengaruh pada temuan-temuan kasus. Tidak hanya di anemia, itu juga bisa dilihat kelainannya di berbagai pemeriksaan. Kemudian ada juga yang eh, khusus atau pemeriksaan konfirmasi ada non-mobilisnya, bawal jolly bodies, basophilic stippling. Biasanya basophilic stippling ini ada kelainan pada ini hemoglobinnya yang terpapar oleh PB biasanya. Kemudian ada Pappenheimer body, sidoretic granuloma atau malaria. Kalau orang yang punya riwayat malaria ya, biasanya parasitnya itu sukanya habitatnya di dalam eritrosit. Kemudian untuk retikulosit pada pemeriksaan bimolekuler di darah ya. Kemudian hands body. Hands body. Kemudian pada tadi benda inklusi atau pemeriksaan konfirmasi yang pada hapusan daerah tepi ini bisa di beberapa pemeriksaan menggunakan eh, RNA retikulosit, yaitu pewarnaan supravital. Bahan dasarnya
Kenapa tadi kok beralbino ya? Memang dia ada ini senyawa methylene blue. Kemudian untuk antibody itu terjadi pada misalkan ZFE ya, terdenaturasi. Jadi dia akan berwarna kayak bintik-bintik, kilas kayak jarumnya MTB atau beda. Sel berwarna ungu, kemudian Powell Jolly Bodies ya, basophil stapling. DNA RNA-nya ini terdenaturasi atau terkupas. Kemudian untuk variasi ukuran dan warnanya ya. Ya, ini ada beberapa. Contohnya ini pada variasi ukuran mikrosit, mikrosit. Kemudian pada normosit lah. Mikrosit sekilas sitoplasmanya itu lebih kecil. Kasusnya pada apa? Pada anemia, hemoglobinopati dan lain-lain. Kemudian makrosit, makro, makro yang besar, lebih dari normal. Ada asam folat, kekurangan asam folat pada fibroid. Kediri itu berkesinambungan eh, pada pemeriksaan patologi konfirmasi itu perlu sekali ditegakkan. Karena apa? Anemia itu bisa pada kasus preeklamsia juga pada ibu hamil. Nah, itu kan awal kehidupannya kalau nggak didiagnosa ya. Angka kematian ibu dan anak juga besar preeklamsia. Salah satunya adalah itu dengan diagnosa pada hematologi konfirmasi ya. Nah, tadi pada anisositosis atau kelainan eh, kemudian pada variasi warnanya ini pada hipokromia. Kromia pada transfusi. Ini kalau dengan misalkan habis donor transfusi dicek darah teminnya biasanya banyak yang sidoplastik anemia. Ya, karena terdenaturasi oh, sebagian darah kan sudah didonorkan di dia eh, bagian terdenaturasi. Polikromasia, polikromasia tadi ada juga yang normo, normokrom ya normal. Kemudian variasi bentuk dan eh, distribusinya. Akantosit, akantosit ini kayak apa ya? Kayak amoeba gitu. Akantosit biasanya pada eh, kegagalan liver. Akantosit ini penyakit liver juga pada kekurangan nutrisi atau juga pada ini salmon dark red. Jadi cirinya itu seperti ikan salmon yang mana merah kegelapan gitu. Ciri khasnya itu di pinggirnya seperti itu. Kemudian sitostosis ini gak genep ya, bentuk morfologinya eritrosit ini gak genep gitu. Sekilas saja. Kemudian ada yang white cell, kemudian ada yang blister cell. Itu aneh-aneh lah pokoknya kalau yang bentuknya itu lucu-lucu. Pada kasus apa ini kebakaran, pada trombotik hemolytic uremic syndrome, pada ini kegagalan gagal ginjal, eh, kegagalan pada donor ginjal, burn cell ini yang jeprak-jeprak gitu ya, apa itu yang lancip-lancip biasanya pada apa itu kasus neonatus, bayi-bayi prematur gitu kalau uremia piroviginase. Kalau
ibu ini tertarik di hematologi bisa misalkan menghubungkan kasus neonatus dengan apa gitu korelasi spirocyte spirocyte ini pada transfusi darah transfusi sel anemia gitu khusus kebakaran lebih ke ini ya merahnya itu mah merah gelap gitu kemudian ke target sel target sel eh, pada plenostomi thalassemia dia penyok sel darah kode set target set atau nama lainnya kode set target sel darah merahnya ini penyok gitu meleot drepanocyte atau sickle cell ini sekilas kayak apa ya kayak parasit hemosit kalau ini karena gen ya kelainan hemozigot hemoglobin SDS kemudian hemoglobin C kristal hemoglobin C kristal SDS kemudian pada elit oval nah ini pada thalassemia kekurangan anemia serta oval bentuknya ini oval dan elipase kemudian pada ini sekilas mirip buah pir ya. Ini pada kasus-kasus thalassemia juga banyak. Kemudian pada stomatosit. Stomatosit itu sitoplasmanya kotak ini kayak stoma. Ada stick leg-nya, central pylori. Pada kasus liver atau kegagalan pada ini ya, hepar banyaknya paparan alkohol. Kemudian relok, kalau relok ke arah ke keganasan mieloma, cancer ya, pada inflamasi kegagalan kronik dan akut ya, udah stadium ini kayak relok. Kemudian kita ke benda inklusi, pertama adalah Howell Jolly Bodies. Ya, Howell Jolly Bodies ya, dia ciri khasnya ada tai lalatnya, ada tembongnya, ada dark blue pada kasus anemia sickle cell. Kemudian posifilik stapling cell yaitu eh, eritrositnya itu sekira kayak basofil ya, keunguan, tapi dia ada bintik-bintiknya stapling. Ini pada kelainan hem atau penyusun eritrosit ya. Kemudian sideronic granulus ini pada hemolytic anemia, sidobarik anemia, megaloblastik anemia, ya anemia-anemia yang kronis gitu. Kemudian ada kabut ring ini juga sama anemia yang ada kabut rings dan juga Hens body tadi denaturasi RNA ya pengecatannya dengan supravital stent. Case-nya ini pada kekurangan G6PD defisiensi. Ya, ini bisa dilihat bagaimana pengecatan pada persiapannya ya, terkait dengan pewarnaan dan nilai. Ya,
Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan materi pertama.